Hati yang terbuka di tanah harapan. Ketika seorang ayah Belanda jatuh cinta pada Indonesia, mengapa seluruh dunia begitu tertuju pada Indonesia saat ini? Kini, sebuah fenomena luar biasa sedang terjadi di bandara-bandara Indonesia. Tiket pesawat menjadi rebutan, dan antrean panjang mengular di bagian imigrasi. Di tengah euforia dunia terhadap Indonesia, seorang bangsawan Belanda menatap negara ini dengan pandangan sinis. Indonesia hanyalah negara dunia ketiga yang masih berjuang dengan luka-luka masa lalunya. Dengan amarah yang membara, seorang ayah, mantan diplomat terhormat, datang ke Indonesia untuk menggagalkan pernikahan putrinya. Namun, ia belum tahu, saat kakinya menginjak tanah Indonesia, pandangan dunianya yang kaku akan runtuh berkeping-keping. Dan ia juga belum menyadari bahwa sepucuk surat dari kakek buyutnya yang ditemukan di loteng rumah mereka telah menautkan takdirnya dengan Indonesia melintasi waktu 70 tahun. Apa alasan mengejutkan di balik momen ketika pria Belanda yang keras kepala itu meneteskan air mata tanpa malu di sebuah pemakaman di Jakarta dan berlutut sambil berkata, "Aku telah salah. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah kisah nyata yang mengharukan tentang seorang ayah yang membuang prasangkanya dan jatuh cinta pada Indonesia yang sesungguhnya." Bandara Soekarno-Hatta dibanjiri oleh warga asing, dengan kedatangan harian mencapai lebih dari 200.000 orang. Dunia gempar, dan permohonan visa untuk Indonesia membludak. Bahkan ketika harga tiket pesawat melonjak 3 kali lipat, kedutaan-kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan visa. "Pokoknya harus dapat tiket ke Indonesia," seru seorang turis. "Kami kehabisan tiket karena peminatnya terlalu banyak," keluh yang lain. Gelombang demam Indonesia benar-benar sedang melanda dunia. Tren ini bahkan sampai ke sebuah keluarga kelas atas yang bersejarah di Belanda. Mereka yang pernah menginjakan kaki di Indonesia berkata bahwa nilai-nilai yang mereka pegang seketika berubah. Bahkan media nasional Belanda melaporkan fenomena ini sebagai berita darurat yang mengejutkan. Sebenarnya, ada apa dengan Indonesia? Dan mengapa orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang? Indonesia adalah negara yang masih terbelit bekas luka masa lalunya. Halo, nama saya Amalia van der Berg. Saya dibesarkan di sebuah rumah bersejarah di kawasan Grachtengordel, Amsterdam. Sebagai lulusan Universitas Seni Leiden, saya bekerja sebagai seorang kurator. Keluarga saya adalah keluarga diplomat dan perwira militer selama 7 generasi. Kakek dan kakek buyut saya adalah perwira tinggi di tentara kerajaan Hindia Belanda. Ayah saya, Frederik van der Berg, juga pernah bertugas di luar negeri saat masih muda. Kata-kata yang ayah lontarkan kepada saya terasa dingin seperti es. Kami duduk berhadapan di ujung meja makan yang panjangnya hanya 5 meter. Tetapi hari itu jarak tersebut terasa begitu jauh. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, hanya suara denting peralatan makan perak yang memecah keheningan. Beberapa hari sebelumnya, saya memberanikan diri untuk berbicara kepada ayah. Saya mengatakan bahwa saya telah menemukan seseorang yang saya cintai. Pria itu berasal dari Indonesia, bernama Bima Wijoyo, seorang dokter hebat yang bekerja di rumah sakit ternama di Amsterdam. Namun, reaksi ayah jauh lebih dingin dari yang saya duga. "Papa, Bima adalah orang yang sangat luar biasa," kata saya dengan suara bergetar. Ayah meletakkan gelas anggurnya perlahan dan menatap lurus ke arah saya. Tatapannya bukan amarah atau kekecewaan, melainkan sesuatu yang lain. "Amalia, apakah kamu tahu negara seperti apa Indonesia itu?" Suara ayah terdengar dingin. Negara kepulauan di ujung dunia, yang masih berusaha bangkit dari konflik kemerdekaannya. Negara yang rawan bencana, tidak ada yang tahu kapan sesuatu yang buruk bisa terjadi. Jantung saya berdebar kencang. "Papa, itu kan cerita lama. Indonesia yang sekarang." "Cerita lama?" Ayah tertawa sinis. "Amalia, luka sejarah tidak semudah itu hilang. Kudengar negara itu sangat tertutup, terikat oleh aturan-aturan adat mereka yang kaku. Kamu tahu apa artinya itu? Budaya mereka tidak akan pernah cocok dengan kita." Ibu saya, Charlotte,
mencoba menengahi dengan hati-hati. Frederick, kudengar Indonesia sekarang sudah sangat maju. Budaya pop dan kulinernya bahkan mendunia. Charlotte, potong ayah, ekspor budaya dan keamanan negara adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak akan membiarkan putriku pergi ke negara antah berantah yang tidak kita kenal. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Tapi papa belum pernah sekalipun ke Indonesia. Suara saya meninggi. Bagaimana papa bisa menghakimi seperti itu tanpa pernah melihatnya? Bima adalah seorang dokter yang dilatih untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wajah ayah mengeras. Keheningan menyelimuti ruangan. Saya mengira ayah akan menentang lebih keras lagi. Namun, yang mengejutkan, ayah perlahan membuka mulutnya. Baiklah, Amalia. Aku akan melihatnya sendiri. Ada sebuah tekad aneh dalam suaranya. 2 minggu lagi kita pergi ke Indonesia. Aku, ibumu, dan kau. Aku akan melihat negara itu dengan mata kepalaku sendiri dan memberikan penilaian. Saya tidak percaya. Ayah akan pergi ke Indonesia? Ayah, yang seumur hidupnya hampir tidak pernah keluar dari Eropa, akan pergi ke Asia? Papa serius mau pergi? Ya. Tapi ada syaratnya. Tatapan ayah menajam. Jika Indonesia yang kulihat sesuai dengan kekhawatiranku, kau harus mengakhiri hubunganmu dengan pemuda itu. Apa kau bisa berjanji? Jantung saya berdetak lebih cepat. Ini adalah sebuah ujian. Ayah yakin bahwa Indonesia akan sesuai dengan prasangkanya, dan ia ingin menunjukkannya langsung kepada saya. Baik. Papa. Saya mengangguk. Sebagai gantinya, Papa juga harus berjanji. Jika Indonesia tidak seperti yang Papa pikirkan, Papa tidak akan menentang kami lagi. Ayah menatap saya sejenak, lalu mengangguk perlahan. Aku berjanji, malam itu, saya tidak bisa tidur. Sambil memandang pemandangan malam kota Amsterdam dari jendela, saya berpikir, apakah saya bisa mengubah hati ayah? Apakah saya bisa meruntuhkan prasangkanya tentang negara yang penuh luka masa lalu? Namun, saya yakin, wajah Indonesia yang ditunjukkan Bima kepada saya sangat berbeda dari apa yang ayah bayangkan. Beberapa hari kemudian, saya tidak akan pernah melupakan reaksi Bima saat saya menyampaikan berita ini. Amalia, jangan khawatir, kata Bima sambil tersenyum tenang. Saya akan menunjukkan Indonesia yang sesungguhnya kepada ayahmu. Realitasnya, bukan prasangkanya. Kata-katanya sedikit menenangkan saya. Namun, pada saat yang sama, kecemasan merayap. Bagaimana jika ayah tidak mengubah pikirannya? Bagaimana jika Indonesia memang terasa seperti yang ayah khawatirkan? Haruskah saya melepaskan Bima? 2 minggu berlalu begitu cepat. Dan hari keberangkatan pun tiba. Di dalam mobil menuju bandara Schiphol, ayah terus berdiam diri. Ibu menatap saya dengan cemas. Sambil memandang keluar jendela, saya berpikir, perjalanan ini akan mengubah seluruh hidup saya. Malam sebelum keberangkatan, saya secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, saya turun ke lantai 1 karena haus. Saya melihat lampu ruang kerja ayah menyala. Ayah biasanya sudah tidur pukul 10 malam, sesuatu terasa aneh. Saya mendekati pintu ruang kerja dengan perlahan. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celah itu saya bisa melihat ayah sedang duduk di depan mejanya. Di atas meja, tumpukan dokumen berserakan. Mata saya terbelalak. Semuanya adalah buku dan data tentang Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia, kebangkitan macan Asia, sistem kesehatan di Indonesia, laporan keamanan publik Jakarta. Buku-buku itu penuh dengan garis stabilo dan catatan tempel. Bukan hanya itu. Ada peta Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dicetak dan daftar rumah sakit besar di Jakarta yang tersusun rapi. Saya menahan napas. Apa artinya ini semua? Bukankah ayah menentang Indonesia? Lalu mengapa dia menyiapkan begitu banyak materi? Ayah mengenakan kacamata bacanya dan tampak serius membaca sesuatu sambil menulis di buku catatannya. Saat saya membuka pintu perlahan,
Terdengar suara derit. Ayah menoleh. Amalia? Oh, Papa. Maaf. Aku hanya mau mengambil minum. Suara saya gemetar. Ayah menatap saya sejenak. Lalu menghela napas. Masuklah. Dengan ragu, saya masuk ke ruang kerja. Melihat materi di atas meja, saya semakin terkejut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disiapkan dalam beberapa hari. Setidaknya butuh beberapa minggu, atau bahkan sebulan. Papa, ini semua. Duduklah. Ayah menunjuk sebuah kursi. Dengan hati berdebar, saya duduk di hadapannya. Setelah hening sejenak, ayah mulai berbicara. Amalia. Sebenarnya, suaranya berbeda dari biasanya, berat dan serius. Aku sudah meneliti tentang Indonesia sebulan sebelum kau bertemu dengan Dr. Bima. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa maksud Papa? Secara kebetulan, saat merapikan barang-barang peninggalan kakek buyutmu, aku menemukan sepucuk surat tua. Ayah mengeluarkan sebuah amplop usang dari laci. Prangkon dari era 1950-an tertempel di atasnya. Kakek buyutmu dulu ditempatkan di Indonesia pasca kemerdekaan. Dia seorang dokter militer yang bertugas di unit medis Belanda. Saya tahu fakta itu, tetapi ayah tidak pernah membicarakannya secara langsung. Kakek buyut bertugas di Jakarta dan Surabaya selama setahun. Dan suara ayah tercekat. Beliau jatuh sakit dan wafat di sana. Ayah mengambil sepucuk surat. Kertasnya sudah menguning, dengan tulisan tangan di atasnya. Ini adalah surat terakhir yang ditulis kakek buyut, 3 hari sebelum beliau meninggal. Ayah mulai membaca surat itu. Untuk keluargaku tercinta, hari ini aku kembali merawat banyak orang di rumah sakit darurat. Orang-orang di negeri yang miskin ini luar biasa tangguh. Melihat tatapan mata mereka yang tak kehilangan harapan di tengah reruntuhan, aku yakin negara ini pasti akan bangkit kembali. Aku berdoa suatu saat nanti tanah ini akan menemukan kedamaian dan mencapai kemakmuran. Air mata saya berlinang. Kakek buyut ternyata memiliki pemikiran seperti itu tentang Indonesia. Saat mendengar kau menjalin hubungan dengan seorang dokter Indonesia, awalnya aku merasa sangat menolak, kata ayah setelah meletakkan surat itu. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Jadi aku membuka kotak peninggalan kakek buyut dan menemukan surat ini. Ayah mengeluarkan surat-surat lainnya. Ada puluhan pucuk surat. Setelah membaca surat-surat ini, aku sadar. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan negara yang diperjuangkan kakek buyut dengan nyawanya itu sekarang. Mata ayah menunjukkan emosi yang kompleks. Jadi, aku mulai mencari data. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sistem kesehatannya, keamanan sosial, perkembangan budayanya. Semakin banyak aku mencari, semakin aku terkejut. Ayah menunjuk tumpukan dokumen di mejanya. Negara yang bangkit dari abu konflik menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Teknologi medisnya berkembang pesat. Lalu kenapa Papa menentang? Tanya saya. Ayah ragu sejenak, lalu menatap saya dengan serius. Amalia, aku ingin menguji pilihanmu. Jika kau tetap memilih Dr. Bima meskipun aku menentangnya, itu berarti perasaanmu tulus. Suara ayah melembut. Dan aku juga ingin melihat Indonesia secara langsung. Aku ingin memastikan apakah negara yang diyakini kakek buyut itu benar-benar bangkit seperti yang tertulis di suratnya. Saya kehilangan kata-kata. Ayah ternyata sudah merencanakan kunjungan ke Indonesia sejak awal. Dia hanya berpura-pura menentang sambil menyiapkan segalanya. Tapi kenapa Papa bersikap begitu dingin padaku? Maafkan aku, Amalia. Ayah menggenggam tangan saya. Tapi kupikir ini cara terbaik. Jika kau benar-benar mencintai pemuda itu, kau pasti bisa melewati rintangan seperti penolakan seorang ayah. Saya menahan air mata. Ayah ternyata berpikir jauh lebih dalam dari yang saya kira. Besok setibanya di sana, aku akan menilai secara adil, kata ayah. Apakah keyakinan kakek buyut itu tidak sia-sia? Apakah negara itu benar-benar damai dan maju?
Dan apakah Dr. Bima Wijoyo benar-benar pria yang pantas untukmu? Aku akan memastikannya dengan mataku sendiri. Malam itu, setelah keluar dari ruang kerja, saya kembali ke kamar tetapi tidak bisa tidur. Mengetahui isi hati ayah yang sebenarnya membuat saya semakin cemas. Ayah sudah tahu banyak tentang Indonesia dan tampaknya memiliki penilaian yang cukup positif. Namun, pada saat yang sama, dia ingin memastikannya secara langsung. Apakah Indonesia mampu memenuhi ekspektasi ayah? Keesokan paginya, kami berangkat ke Bandara Schiphol. Setelah penerbangan panjang selama lebih dari 15 jam, kami akhirnya akan menginjakan kaki di tanah Indonesia. Dan di sanalah, seluruh hidup saya akan ditentukan. Setelah penerbangan yang panjang, kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Saat pintu pesawat terbuka dan saya melangkah keluar menuju koridor, tubuh saya menegang karena gugup. Ekspresi apa yang akan ditunjukkan ayah? Jika bandara ini ramai dan kacau, bukankah itu hanya akan memperkuat prasangkanya? Namun, hal pertama yang kami lihat di koridor menuju imigrasi adalah sebuah lorong yang bersih dan luas. Langit-langitnya tinggi, seperti berada di sebuah galeri seni. Cahaya alami masuk melalui atap kaca, dan papan informasi digital di mana-mana menampilkan informasi dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Lebih bersih dari yang kuduga, gumam ayah sambil melihat sekeliling. Namun, masih ada nada waspada dalam suaranya. Ketika tiba di area imigrasi, saya terkejut. Ada begitu banyak orang. Lobi dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai negara. Orang Eropa, Amerika, Asia. Sepertinya semua orang dari seluruh dunia berkumpul di sini. Astaga, Amalia, dengan orang sebanyak ini. Saat ayah hendak melanjutkan kalimatnya, sebuah suara yang akrab terdengar. Mbak Amalia, itu Bima. Mas Bima, Anda datang menjemput? Bima, yang mengenakan kemeja rapi dan celana jeans, tersenyum cerah sambil mendekati kami. Selamat datang, Om, Tante. Perjalanannya pasti melelahkan. Bima menyapa dengan sopan. Ayah hanya mengangguk tanpa ekspresi. Mari lewat sini. Kita bisa menggunakan sistem gerbang otomatis agar lebih cepat. Bima memandu kami ke sebuah gerbang khusus. Antrean imigrasi umum memang panjang, tetapi tempat yang ditunjukkan Bima berbeda. Itu adalah gerbang elektronik bertuliskan Autogate. Silakan pindai paspor dan lihat ke kamera. Mengikuti arahan Bima, ibu saya mencobanya lebih dulu. Setelah paspor dipindai, wajah ibu muncul di layar. Dan hanya dalam waktu 15 detik, dengan bunyi bip, gerbang pun terbuka. Cepat sekali, seru ibu dengan takjub. Giliran saya pun sama. Pindai paspor, verifikasi wajah, dan selesai. Tidak perlu mengantre atau berbicara dengan petugas imigrasi. Sungguh luar biasa. Saat giliran ayah, saya mengamati ekspresinya dengan saksama. Ayah juga melewatinya dalam 15 detik. Cukup efisien, gumam ayah, tetapi kali ini ada sedikit nada positif dalam suaranya. Bandara ini rata-rata melayani 180.000 penumpang per hari. Jelas Bima, belakangan ini, karena turis asing meningkat pesat, jumlahnya bisa mencapai 210.000 orang per hari. Tapi berkat sistem terbaru ini, waktu tunggu bisa dipersingkat secara signifikan. 210.000? Ayah tampak terkejut. Bahkan Schiphol pun kesulitan mengelola jumlah sebesar itu. Betul, Om. Bandara di Indonesia sekarang termasuk yang berperingkat terbaik di dunia. Ayah tidak berkata apa-apa mendengar penjelasan Bima, tapi saya tahu, sesuatu di dalam kepalanya sedang melakukan perhitungan ulang. Setelah mengambil bagasi dan keluar dari terminal, kami kembali dibuat kagum. Lobi bandara sangat luas dan modern. Banyak toko berjejer, kafe, dan restoran. Tetapi yang paling mengesankan adalah keteraturannya. Meskipun ada begitu banyak orang, semua bergerak dengan tertib. Tidak ada yang berteriak-teriak atau menyerobot antrean.
Lihat ke sana, kata Bima sambil menunjuk papan elektronik besar. Bersamaan dengan informasi penerbangan yang diperbarui secara real-time, tingkat kepadatan di berbagai area bandara ditampilkan dengan warna. Seluruh bandara ini dikelola oleh AI. Sistem ini memprediksi alur penumpang untuk mencegah kepadatan sebelum terjadi. Dengan AI, ayah menunjukkan minat. Iya, Om. Indonesia adalah negara yang sangat maju dalam teknologi digital. Jadi sistem pintar seperti ini sudah diterapkan di banyak tempat. Kami menuju peron untuk naik kereta bandara menuju pusat kota. Saat menuruni eskalator, saya mengamati orang-orang di sekitar. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga berbagai macam kebangsaan. Pasangan muda, keluarga, pebisnis, backpacker. Semua tampak bersemangat menuju Jakarta. Amalia, lihat, bisik ibu sambil menyentuh lengan saya. Ekspresi semua orang terlihat ceria. Memang benar. Tidak ada yang tampak cemas atau waspada. Sebaliknya, semua orang penuh dengan antusiasme. Saat tiba di peron, kereta bandara modern datang tepat waktu. Bodinya yang mulus berhenti dengan senyap. Pintu terbuka, dan kami masuk. Interiornya bersih dan luas, tempat duduknya nyaman, dan jendelanya besar sehingga pemandangan luar terlihat jelas. Kereta pun berangkat. Dari sini ke pusat Jakarta tidak lama. Kecepatan maksimumnya sekitar 100 km per jam, jelas Bima. Mirip dengan kereta ekspres dari Schiphol, kata ayah. Betul. Tapi jaringan kereta di Indonesia sudah terhubung ke seluruh Pulau Jawa. Dari stasiun pusat, kita bisa naik kereta cepat ke kota-kota lain hanya dalam beberapa jam. Pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat. Awalnya terlihat bangunan di sekitar bandara, tetapi perlahan-lahan gedung-gedung pencakar langit mulai muncul. Dan setelah sekitar 30 menit, saya tidak bisa menutup mulut saya karena takjub. Hutan beton Jakarta mulai terlihat. Gedung-gedung pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya berdiri rapat. Itukah Jakarta? Tanya saya dengan kagum. Iya. Itu kawasan bisnis Sudirman dan Kuningan, salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Penjelasan Bima membuat ayah hanya bisa menatap keluar jendela dalam diam. Saya pun begitu. Ini jauh lebih modern dari yang saya bayangkan. Terlihat lebih megah daripada Zuidas di Amsterdam. Itu adalah Sungai Ciliwung yang sudah direvitalisasi, kata Bima sambil menunjuk sungai lebar di luar. Sungai ikonik yang membelah Jakarta. Di malam hari, pemandangan lampu-lampu dari gedung di sekitarnya sangat indah. Kudengar daerah ini dulunya hanyalah puing-puing setelah perang kemerdekaan, gumam ayah. Benar sekali, Om. Jawab Bima dengan serius. 70 tahun yang lalu, tempat ini adalah reruntuhan. Tapi sekarang, menjadi tujuan yang dikunjungi orang dari seluruh dunia. Ayah tidak berkata apa-apa. Namun, dalam keheningannya, saya bisa merasakan bahwa dia sedang memikirkan banyak hal. Ketika kereta tiba di stasiun Sudirman Baru, kami semua sudah sedikit berubah. Kesan pertama di bandara jauh melebihi ekspektasi. Prediksi tentang negara yang padat dan kacau sama sekali meleset. Sebaliknya, yang kami temukan adalah efisiensi, kebersihan, dan keteraturan. Sekarang kita ke hotel, kata Bima sambil memandu kami. Besok kita akan mulai menjelajahi Indonesia secara penuh. Bahkan di dalam taksi menuju hotel, saya terus memandangi pemandangan di luar jendela. Kota ini penuh dengan energi. Orang-orang sibuk berlalu lalang. Toko-toko memajang papan nama yang gemerlap. Lampu neon, iklan digital, bangunan modern. Apakah ini benar-benar tempat yang dulunya hanya tumpukan puing? Setelah tiba di hotel, membongkar barang bawaan, dan makan malam, ayah berdiri di dekat jendela kamar hotel, memandangi pemandangan malam Jakarta. Saya mendekatinya dengan perlahan. Bagaimana, Papa? Setelah hening sejenak, ayah membuka mulut. Amalia, ini jauh berbeda dari yang kubayangkan. Benar, kan? Tapi, ayah menoleh ke arah saya. Ini baru hari pertama.
Kita tidak bisa menilai hanya dari permukaannya. Saya mengangguk. Ayah benar. Ini baru permulaan. Namun, saya yakin, pemandangan Indonesia yang akan kami lihat mulai besok akan perlahan-lahan meluluhkan hati ayah. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Kesan hari pertama berhasil. Saya bisa merasakan kewaspadaan di wajah ayah mulai memudar. Keesokan paginya, Bima menjemput kami di hotel. Agenda hari ini adalah menjelajahi Jakarta. Pertama, kita akan melihat Jakarta dari atas. Dari salah satu gedung tertinggi di sini, kita bisa melihat seluruh dataran Jakarta dari sana. Atas panduan Bima, kami menuju sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman. Saat melihat gedung itu dari bawah, saya terpesona oleh skalanya. Menara yang seolah menusuk langit itu begitu megah. Kami naik lift super cepat ke lantai observasi. Telinga saya berdengung karena kecepatannya. Dalam sekejap kami tiba. Saat memasuki area observasi, kami semua kehilangan kata-kata. Pemandangan 360 derajat kota Jakarta terbentang di depan mata. Sungai-sungai membelah kota, dan di sekitarnya, bangunan terhampar tanpa akhir. Di kejauhan, pegunungan terlihat, dan lebih banyak lagi gedung-gedung tinggi tampak. Di sebelah sana adalah Kepulauan Seribu. Karena cuacanya cerah, kita bisa melihatnya, kata Bima. Indonesia adalah negara unik di mana alam dan kota metropolitan raksasa bisa hidup berdampingan. Ayah memandangi pemandangan itu untuk waktu yang lama, terutama hamparan kota yang begitu luas. Sulit dipercaya mereka bisa membangun kembali sampai sejauh ini, kata ayah dengan nada bergetar. Betul, Om. Orang Indonesia menyebutnya semangat gotong royong, bangkit dari reruntuhan hingga menjadi seperti sekarang ini. Setelah dari sana, kami menuju tujuan berikutnya, Kota Tua. Ini adalah usulan Bima untuk menunjukkan sisi di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Saat menginjakan kaki di Kota Tua, suasananya benar-benar berubah. Di antara gedung-gedung tinggi dan modern, terdapat bangunan-bangunan kolonial Belanda berusia ratusan tahun dan alun-alun yang ramai. Ini adalah pusat pemerintahan Batavia pada masa kolonial, jelas Bima. Sambil berjalan di sekitar lapangan Fathahillah, saya takjub. Bangunan-bangunan tua ini terawat dengan sempurna. Dan di sekeliling kami, banyak sekali orang yang mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Menyewa baju adat sedang populer di sini, kata Bima sambil tersenyum. Turis asing juga suka memakainya untuk berfoto. Memang benar, saya melihat turis-turis barat mengenakan batik dan kebaya, berfoto dengan gembira. Mereka benar-benar menghargai tradisi mereka, puji ayah. Betul. Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi sejarah dan tradisi. Tapi pada saat yang sama, mereka juga berorientasi ke masa depan. Itulah yang membuat Indonesia unik. Saat makan siang, kami pergi ke sebuah restoran Indonesia kelas atas di dekatnya. Kami menyantap hidangan Rijstafel modern. Penyajiannya begitu indah. Ini makanan? Terlihat seperti karya seni, kata ibu dengan takjub. Benar, Tante. Kuliner Indonesia juga dinikmati dengan mata. Kami sangat menghargai penggunaan bahan-bahan segar dari alam. Selama makan, Bima terus bercerita tentang budaya kuliner, nilai-nilai keluarga, dan sistem pendidikan di Indonesia. Ayah mendengarkan dengan tenang, sesekali melontarkan pertanyaan tajam. Ku dengar aturan di Indonesia sangat ketat. Bagaimana masyarakatnya? Memang benar ada banyak aturan tak tertulis. Jawab Bima dengan tenang. Tapi itu datang dari rasa saling menghargai orang lain. Keamanan yang tinggi dan kebersihan kota lahir dari budaya saling menghormati. Ayah mengangguk. Sebagai seorang dari keluarga militer, ayah sepertinya memahami kata-kata itu. Setelah makan, kami pindah ke kawasan SCBD. Melihat deretan gedung-gedung mewah, kami bisa merasakan denyut teknologi mutakhir. Sore harinya, Bima membawa kami ke kawasan Kemang di Jakarta Selatan. Dia ingin menunjukkan budaya anak muda Indonesia.
Kemang adalah dunia yang berbeda. Jalanannya dipenuhi anak muda, dan musik terdengar dari kafe-kafe trendy. Kami melihat iklan 3D raksasa di sebuah gedung yang menampilkan seekor harimau Sumatera yang tampak seolah melompat keluar. Semua ini bisa diekspresikan dengan bebas? Tanya ayah dengan heran. Tentu. Indonesia adalah tempat lahirnya beragam budaya kreatif, musik, film, dan fashion. Semuanya lahir dari imajinasi yang bebas ini. Waktu berlalu, dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di Amsterdam, sebagian besar toko sudah tutup. Tapi Jakarta berbeda. Kota ini masih terang dan penuh kehidupan. Kafe, minimarket, restoran, semuanya masih menyala. Dan yang mengejutkan adalah melihat banyak wanita muda berjalan sendirian dengan bebas. Jam segini wanita berjalan sendirian, kata ibu dengan cemas. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di antara negara-negara berkembang, kata Bima dengan percaya diri. Terutama kejahatan kekerasan sangat jarang terjadi. Ini adalah negara di mana wanita bisa berjalan sendirian di tengah malam dengan aman. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ayah berubah secara halus. Di dalam taksi kembali ke hotel, ayah terus memandangi pemandangan di luar jendela. Bahkan lewat tengah malam, Jakarta tidak tidur. Energi kota ini luar biasa, gumam ayah. Jauh lebih dinamis daripada Amsterdam. Saya merasakan harapan dari kata-kata ayah itu. Pagi hari ketiga tiba. Hari ini ada agenda khusus. Kami akan mengunjungi rumah keluarga Bima. Rumah mereka berada di sebuah kompleks perumahan modern di Pondok Indah. Saat tiba di depan pintu, saya terkejut. Pintu terbuka dengan pemindai wajah. Ini sistem smart home, jelas Bima. Saat kami masuk, speaker AI menyapa. Selamat datang. Lampu menyala secara otomatis, dan suhu ruangan disesuaikan. Semuanya bisa dikendalikan dengan suara. Lampu, AC, bahkan tirai, jelas ayah Bima. Di meja makan, hidangan buatan tangan yang lezat sudah tersaji. Rendang, sate, gado-gado, dan berbagai lauk pauk berwarna-warni. Semua ini dibuat sendiri. Tanya ibu dengan kagum. Inilah wujud keramahan kami di Indonesia, jawab ibu Bima. Makan malam pun dimulai. Ayah Bima menawarkan minuman kepada ayah saya. Sambil melihat interaksi mereka, saya bisa merasakan tata krama khas Indonesia. Percakapan mengalir dengan hangat. Dulu saya juga pernah belajar di Belanda, kata ayah Bima. Tahun 1980-an. Saya kuliah teknik di Delft. Benarkah? Ayah saya tampak tertarik. Saat itu, Belanda adalah impian bagi kami. Seiring percakapan yang semakin dalam, kedua ayah itu tampak semakin akrab. Mereka memiliki minat yang sama, sejarah dan perkembangan teknologi. Saat kami hendak pulang, Ibu Bima memberikan hadiah, kue-kue tradisional dan kain batik yang indah terbungkus dalam kotak yang cantik. Ini hanya oleh-oleh kecil. Sebagai kenang-kenangan sudah berkunjung ke Indonesia. Terima kasih banyak, kata ibu saya, tampak terharu. Di mobil dalam perjalanan kembali ke hotel, ayah berkata sambil memandang keluar jendela, mereka keluarga yang sangat hangat. Kata-kata itu terdengar tulus. Malam itu, saat saya sedang memandangi pemandangan kota dari balkon, ayah keluar. Amalia. Iya, Pak. Ada yang ingin Papa bicarakan. Suara ayah terdengar berat. Saya menjadi tegang. Sebenarnya, Papa telah berbohong padamu. Papa sudah meneliti tentang Indonesia sebulan sebelum kau bertemu Dr. Bima. Saat merapikan peninggalan kakek buyut, Papa menemukan surat-suratnya. Ayah mulai menceritakan semua yang selama ini terpendam di hatinya. Surat terakhir kakek buyut, penelitiannya tentang Indonesia, dan isi hatinya yang sebenarnya. Maafkan Papa, Amalia. Papa bersikap dingin karena ingin memastikan ketulusan hatimu, Papa. Dan selama 3 hari ini, Papa menjadi yakin. Ayah menatap pemandangan malam. Keyakinan kakek buyut tidak sia-sia. Indonesia benar-benar telah bangkit.
Air mata mengalir di pipi saya. Dan Bima. Ayah menatap saya. Dia pemuda yang luar biasa. Seperti layaknya pemuda dari negeri yang disaksikan oleh kakek buyut, dia punya integritas dan kemampuan. Apa papa benar-benar merestuinya? Belum. Ayah tersenyum. Besok, ada satu tempat lagi yang ingin papa kunjungi. Setelah itu, papa akan membuat keputusan akhir. Kemana, Pa? Ke Menteng Pulo? Kata ayah dengan tegas. Aku ingin bertemu dengan arwah-arwah yang beristirahat di sana. Keesokan paginya, kami berangkat menuju Jakarta Selatan. Tujuannya adalah Taman Makam Kehormatan Belanda Ereveld Menteng Pulo, tempat di mana para prajurit dan warga Belanda yang gugur selama masa perang dan setelahnya dimakamkan. Di depan gerbang pemakaman, langkah ayah terhenti. Di atas hamparan rumput hijau yang terawat indah, ribuan nisan berjajar rapi. Ayah mencari sebuah nama untuk beberapa saat. Lalu, ia menemukannya, Hendrik Pieter van der Berg, nama kakek buyutnya. Ayah berlutut di depan nisan itu. Untuk pertama kalinya, saya melihat ayah menangis. Kakek, apakah kakek melihat? Suara ayah bergetar. Lihatlah bagaimana jadinya negara yang kebangkitannya kakek yakini ini. Saat itulah, seorang pria tua mendekati kami. Permisi. Apakah Anda keturunan dari Tuan Dr. van der Berg? Pria tua Indonesia itu berbicara dalam bahasa Belanda yang fasih. Ya, benar. Saya adalah salah satu pengurus pemakaman ini, kata pria tua itu sambil membungkuk dalam-dalam. Saya sering mendengar cerita tentang Tuan Dokter yang dulu mendedikasikan dirinya untuk kegiatan medis di sini. Ada rasa terima kasih dalam suara pria itu. Meskipun 70 tahun telah berlalu, kami tidak pernah melupakan Anda sekalian. Air mata ayah kembali mengalir. Terima kasih. Saya tidak menyangka kakek buyut saya dikenang seperti itu. Kamilah yang seharusnya berterima kasih, jawab pria tua itu. Ayah saya adalah salah satu orang yang dulu dirawat oleh Tuan Dokter. Bima bertanya dengan terkejut. Maksud Bapak, dokter itu? Ya. Sampai akhir hayatnya, ayah saya selalu berkata, seorang dokter Belanda yang baik hati telah menolongku. Pada saat itu, ayah dan pria tua itu saling bertatapan. Sebuah pemahaman tanpa kata seolah mengalir di antara mereka. Masa lalu 70 tahun yang lalu, sebuah ikatan yang terjalin di tengah konflik. Dan kini, ikatan itu terhubung kembali. Bima berkata dengan hati-hati. Kakek saya juga pernah bercerita bahwa beliau diselamatkan oleh seorang dokter Belanda pada masa itu. Ayah menoleh ke arah Bima. Benarkah? Iya, Om. Kakek saya seumur hidupnya selalu menyebutnya sebagai penyelamat nyawanya. Ayah tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia hanya menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Kami berdiam diri di sana untuk beberapa saat. Angin berembus, dan pepohonan bergoyang. Kami makan siang di sebuah restoran yang tenang di Jakarta. Sambil makan, ayah berkata, cerita tentang kakekmu, Bima? Iya, Om. Begitu ya. Ayah menatap lurus ke arah Bima. Rupanya kita sudah terhubung sejak 70 tahun yang lalu. Bima menjawab dengan serius. Benar, Om. Bisa jadi. Kakek Om adalah orang yang menyelamatkan kakek saya. Ayah berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, Bima, saya titipkan putri saya kepadamu. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Sebagai seorang dokter, kau tahu betapa berharganya nyawa. Suara ayah melembut. Dan yang terpenting, kau adalah pemuda dari negeri tempat kakek buyutku menaruh harapannya. Di mana lagi aku bisa menemukan calon menantu yang lebih membanggakan? Bima berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Om, saya berjanji akan menjaga Amalia seumur hidup saya. Saya tidak bisa menahan air mata. Di dalam mobil kembali ke hotel, ayah berkata, Amalia, aku benar-benar salah. Indonesia bukanlah negara berbahaya atau terbelenggu masa lalu. Sebaliknya, ini adalah negara masa depan yang patut dipelajari oleh dunia. Ayah menggenggam tangan saya. Dan yang terpenting,
Ini adalah negara yang tidak pernah melupakan budi baik. Aku bangga kau akan menikah dengan seorang pemuda dari negara seperti ini. Malam setelah kembali dari pemakaman adalah malam terakhir kami di Indonesia. Besok pagi kami harus kembali ke Amsterdam. Namun, sebelum itu, Bima berkata bahwa dia telah menyiapkan rencana khusus. Malam ini, saya akan mengajak Anda ke tempat yang istimewa. Pukul 7 malam, kami tiba di sebuah rooftop bar mewah yang menghadap ke pusat kota Jakarta. Sebuah bar? Ya, ini cara terbaik untuk melihat pemandangan malam Jakarta yang paling indah. Langit senja Jakarta benar-benar memukau. Lampu-lampu dari gedung-gedung pencakar langit mulai menyala, menciptakan lautan cahaya yang gemerlap. Luar biasa, puji Ayah. Sulit dipercaya ini adalah tempat yang dulunya dikatakan tidak memiliki apa-apa. Sekarang Om mengertikan, mengapa ini disebut keajaiban Indonesia, kata Bima. Di tempat itu, alunan musik jazz dimainkan. Tiba-tiba, musik berhenti sejenak, dan lampu meredup. Sebuah lampu sorot tiba-tiba menyorot saya. Amalia. Bima berlutut di hadapan saya. Semua orang di sekitar menatap kami. Setelah bertemu denganmu, hidupku berubah total. Kau memberiku keberanian, mimpi, dan mengajariku tentang cinta. Di tangan Bima ada sebuah kotak kecil. Saat kotak itu terbuka, sebuah cincin berkilauan. Di kota yang indah ini, di tanah airku, Jakarta, aku ingin bertanya padamu, Amalia van der Berg. Maukah kau menikah denganku? Napas saya tertahan. Air mata mengalir deras. Ya, jawab saya. Dan seluruh ruangan dipenuhi sorak-sorai dan tepuk tangan. Saat itu, Ayah mendekat. Semua orang tegang. Namun, Ayah meletakkan tangannya di bahu Bima. Bima, aku yakin kau bisa membahagiakan putriku. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Om. Ayah memeluk saya. Selamat, Amalia. Kau telah menemukan pria yang sangat baik. Saat suasana kembali tenang, hal yang menakjubkan terjadi. Pertunjukan kembang api dimulai dari gedung di seberang. Kembang api warna-warni menghiasi langit malam. Ini takdir, kata Ayah sambil tersenyum. Langit pun ikut merestui. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke bandara, suasananya terasa sangat berbeda dibandingkan saat kami pertama kali tiba seminggu yang lalu. Amalia, bulan depan aku akan ke Amsterdam, kata Bima. Aku harus datang untuk melamar secara resmi. Tentu saja, kata Ayah sambil tersenyum. Kita makan malam di rumah kami. Ketika tiba di bandara, saya terkejut. Terlihat lebih banyak orang daripada seminggu yang lalu. Kunjungan ke Indonesia terus meningkat belakangan ini. Hebat, kata Ayah dengan kagum. Sekarang aku tahu mengapa seluruh dunia tertuju pada negara ini. Pesawat lepas landas. Dari jendela, siluet Jakarta perlahan mengecil. Aku akan segera kembali, bisikku. Setelah penerbangan 15 jam, kami tiba di Amsterdam. Setelah pulang dan membongkar barang bawaan, keesokan harinya hidup saya mulai berubah total. Berita pertunangan saya menyebar, dan rekan-rekan kerja saya menghujani saya dengan pertanyaan. Bagaimana Indonesia? Apakah benar-benar aman? Makanannya bagaimana? Saya menceritakan pengalaman saya selama seminggu. Efisiensi bandara, pemandangan malam Jakarta, kota yang aman 24 jam, sistem kesehatan yang maju. Suatu hari, sebuah stasiun TV Belanda menghubungi saya. Mereka ingin membuat liputan khusus tentang kisah cinta antara putri seorang diplomat terpandang Belanda dan seorang dokter Indonesia. Ayah juga setuju diwawancarai. Awalnya Anda menentang hubungan ini, bukan? Memalukan? Tapi itu benar, jawab Ayah dengan jujur. Saya memiliki prasangka. Tapi setelah melihatnya langsung, Indonesia adalah negara yang luar biasa. Saya bangga bahwa negara yang diyakini kakek buyut saya telah berkembang sejauh ini. Setelah siaran itu, responsnya luar biasa. Ribuan komentar membanjiri media sosial. Aku juga ingin pergi ke Indonesia.
Aku malu pernah punya prasangka. Ternyata Indonesia negara yang begitu hebat. Setengah tahun berlalu, dan hari pernikahan kami pun tiba. Kami mengadakan upacara kecil di Amsterdam, dan seminggu kemudian, upacara utama diadakan di Jakarta. Pernikahan di Jakarta diadakan di sebuah tempat dengan pemandangan laut. Dalam pidatonya, salah satu mentor Bima berkata, "Pernikahan hari ini bukan sekadar upacara biasa. 70 tahun yang lalu, ada sebuah ikatan yang melampaui batas negara. Dan hari ini, ikatan itu berbuah menjadi cinta yang indah." Para tamu bertepuk tangan. Beberapa hari kemudian, kami pindah ke rumah baru kami. Sambil memandangi pemandangan malam dari balkon, kata-kata ayah terngiang di benak saya. Indonesia adalah masa depan. Memang benar. Negara ini telah mengatasi masa lalunya dan kini memimpin dunia. Bagaimana kisah Amalia van der Berg, putri diplomat Belanda? Anda telah menyaksikan bagaimana sebuah keluarga terpandang Belanda yang penuh prasangka berubah 180 derajat setelah merasakan langsung pengalaman di Indonesia. Dan bagaimana sebuah ikatan dari 70 tahun yang lalu terhubung kembali menjadi cinta yang indah. Fakta bahwa tanah yang dulunya penuh gejolak ini bisa menjadi negara yang luar biasa seperti sekarang adalah sebuah keajaiban yang dikagumi dan ingin dipelajari oleh seluruh dunia.